Di dunia ini ada 3 jenis uang yang sangat misterius. Semakin banyak kita habiskan, maka semakin banyak yang akan kita dapatkan. Yuk lihat sehebat apa 3 jenis uang itu. Jenis yang pertama adalah uang untuk investasi diri. Uang untuk belajar dan mengembangkan diri harus dikeluarkan. Kalau hari ini Jeff Bezos dibuang ke pedalaman Afrika dan ditinggalkan tanpa uang sepeser pun, percayalah, dengan cepat Jeff Bezos akan tetap kaya lagi. Ini karena semua modal dia sudah ditaruh di pikirannya. Jika pikiran atau otak miskin, hidup pun akan miskin. Dengan kata lain, mengeluarkan uang untuk otak sendiri adalah investasi yang paling aman. Kemana saja nggak bakal kelaparan, meskipun kita akan bilang, buat makan sehari-hari aja nggak cukup, banyak utang, mana ada uang untuk belajar lagi. Lagian, sudah belajar pun nggak langsung kelihatan hasilnya. Orang semacam ini selamanya nggak bakal menginvestasikan uangnya di otak sendiri. Sebenarnya, jika kita benar-benar miskin, otak adalah aset terbesar kita untuk kembali bangkit. Itu mengapa kita harus benar-benar berinvestasi di sini. Ada cerita menarik yang saya baca di dalam bukunya Robert Kiyosaki yang judul bukunya saya agak lupa, entah itu Rich Dad Poor Dad atau Cash Flow Quadrant. Di buku tersebut diceritakan ada seorang pencuri masuk ke rumah orang kaya. Di rumah tersebut ada berbagai macam harta perhiasan dan barang mahal lainnya. Tepat di samping perhiasan dan barang mahal tersebut ada beberapa kumpulan buku yang bertema tentang bagaimana cara saya mendapatkan perhiasan, uang, dan barang mewah di rumah ini. Tentu bisa ditebak, si pencuri sama sekali tidak tertarik kepada buku tersebut. Ia lebih suka mencuri perhiasan dan barang mahal di rumah tersebut. Ia sama sekali tidak tertarik kepada buku yang menjelaskan bagaimana cara menjadi kaya. Dan kita semua pasti tahu endingnya. Si pencuri tetap saja miskin dan tetap menjadi pencuri. Sementara si kaya yang dicuri hartanya tadi tetap saja kaya karena aset utama kekayaan ada di dalam pikiran. Maka makin menarik dan nyambung kalau kalian menonton filmnya Christopher Nolan yang berjudul Inception. Film tersebut menceritakan bagaimana cara mencuri dan mempengaruhi pikiran, karena pikiran adalah aset paling utama. Kita melihat banyak orang yang berjuang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Seluruh hidup mereka dihabiskan untuk mengisi perut yang tidak akan pernah penuh. Hal ini karena mereka tidak mampu melangkah maju dan melihat bahwa kesulitan hidup mereka sebenarnya karena ketidakmampuan mereka untuk belajar dan mencari terobosan untuk berkembang. Orang yang cerdas akan mengerti bagaimana belajar melalui pengalaman orang lain dan menghindari kesalahan yang sama. Jadi, untuk belajar dan mengembangkan diri harus rela menghabiskan uang, bahkan sampai meminjam uang sekalipun, karena dia pasti akan memiliki banyak jalan untuk mengembalikannya. Jadi, jika kamu menghadapi kesulitan, ingatlah, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Kapanpun bisa dimulai. Mungkin banyak yang bilang tidak punya uang. Sebenarnya orang semacam ini pasti sudah tidak sedikit membuang uang secara sia-sia. Kalau memang pengen berubah, tapi untuk biaya pendidikan saja pelit, gimana ada kemampuan yang cukup untuk menghadapi kesulitan? Orang yang bijak harus memahami hal ini. Jenis yang kedua adalah uang untuk berbakti. Uang untuk berbakti pada orang tua harus dikeluarkan. Mungkin banyak yang berpikir, buat diri sendiri aja nggak cukup, bahkan masih banyak utang. Bagaimana bisa secara rutin memberikan uang pada orang tua? Ada juga yang bilang, di rumah tidak kekurangan uang, bapak dan emak punya cukup uang. Tidak perlu memberikan uang pada orang tua. Tidak peduli bagaimana keadaan ekonomi orang tua kita, uang untuk berbakti pada orang tua harus diberikan secara rutin. Semiskin apapun, sebulan sekali harus menyisihkan uang untuk orang tua. Semiskin apapun orang tua kita, dia tetap membesarkan kita.
Coba pikir baik-baik. Apakah karena banyaknya utang, nggak cukup uang, lalu orang tua kita akan meninggalkan kita? Semiskin apapun, mereka pasti tetap akan membesarkan kita, iya kan? Jadi, kalau sekarang kita mengembalikannya, itu memang sebuah keharusan. Bagaimana boleh? Hanya ketika punya uang baru memberikan, dan saat tidak punya uang tidak memberikan? Sebenarnya, mungkin kita tidak tahu. Berbakti pada orang tua itu ibarat sebuah restu alami. Relasi yang baik dengan orang tua akan meningkatkan kekuatan restu. Seseorang kalau tidak memiliki restu, seumur hidup tidak akan lancar dalam mengerjakan apapun. Berbakti pada orang tua juga sekaligus untuk diri sendiri. Jadi, jika dilihat dari sudut pandang lain, uang untuk berbakti bukan saja untuk kebaikan orang tua, tapi juga untuk diri sendiri. Kalau tidak percaya, coba lihat orang di sekitar kita. Lihat orang-orang yang sudah berkali-kali ganti pekerjaan. Apakah hidup mereka sudah berbakti? Orang yang dari muda mengerjakan sesuatu sering gagal, hidup tidak lancar, relasi dengan orang tua kemungkinan besar ada masalah. Menurut data yang ada, 500 pengusaha tersukses di dunia adalah orang-orang yang berbakti pada orang tua. Jadi ingat, semiskin apapun kita, uang untuk berbakti tidak boleh dihemat. Jenis ketiga adalah uang untuk amal. Asal ada uang lebih, donasikanlah. Di dunia ini, selamanya pasti ada orang yang kurang beruntung dari kita. Karenanya, peliharalah kebiasaan beramal. Jika kamu memiliki tanggungan, sisihkanlah 2% dari pendapatanmu untuk didonasikan. Jika tidak ada tanggungan, berilah 5% dari pendapatanmu untuk didonasikan. Atau berapalah suka-suka kamu untuk didonasikan. Uang itu harus berputar. Jangan membuat uang hanya berhenti pada dirimu sendiri. Berikanlah pada orang yang pernah membantumu. Jika kita adalah bos, ingatlah bahwa keberhasilan hari ini merupakan buah dari kerjasama seluruh karyawan kita. Memberikan bonus pada mereka adalah hal yang seharusnya. Dan amal terbesar adalah ketika kamu melakukan pekerjaan yang baik dengan rasa syukur dan ikhlas. Amal besar lainnya adalah senyuman dan kesabaranmu terhadap orang yang menyakitimu. Sulit memang sulit. Tabasumuka li akhika shadaqah. Akhir kata, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke teman-teman di sekitarmu. Boleh juga di-subscribe dan share. Semoga menjadi amal jariah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.